Tongxuemen, 早上好. Pada video ini, kita masih mempelajari pelajaran 1 yang berjudul Shu Yi Shu. Agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak ketinggalan info tugas atau PR, simaklah video ini dari awal hingga akhir. Jangan ada yang dilewatkan. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Berhitung angka 1 sampai 5. Tirukan laoshi yuk. 1 2 2 3 4 5. Nah, mudah bukan menghitung angka 1 sampai 5 dalam bahasa Mandarin? Materi selanjutnya, Laoshi akan mengenalkan bagian-bagian dari bahasa Mandarin. Kira-kira bahasa Mandarin terdiri dari apa saja ya? Sederhananya, bahasa Mandarin terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Hanzi, yang kedua ada Pinyin, yang ketiga ada Shengdiao. Jika kalian perhatikan gambar yang ada di bagian tengah, di situ ada tulisan Wo yang berwarna hitam disebut dengan Hanzi. Hanzi adalah aksara dalam bahasa Mandarin yang terdiri dari satu atau beberapa goresan. Sedangkan yang berwarna merah kita sebut dengan Pinyin, yaitu huruf Latin dari aksara Hanzi atau cara baca dari aksara Hanzi. Sedangkan Shengdiao itu adalah nada dalam bahasa Mandarin yang diletakkan pada huruf vokal di setiap pinyin. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam apa itu Hanzi. Seperti yang Laoshi jelaskan di awal, Hanzi adalah aksara dalam bahasa Mandarin yang terdiri dari satu atau beberapa goresan. Seperti yang kalian lihat pada gambar, berikut adalah beberapa contoh goresan dasar dari Hanzi. Ada dian, heng, shu, pie, na, ti, dan lain sebagainya. Seperti tugas pertama, yaitu menebali dan menulis goresan Hanzi dasar, tugas tersebut bertujuan untuk melatih kalian dalam menulis goresan dasar Hanzi atau aksara bahasa Mandarin. Karena dalam bahasa Mandarin, menulis goresan dasar Hanzi itu memiliki aturan tersendiri. Di antaranya, goresan dimulai dari kiri ke kanan, atas ke bawah, luar ke dalam. Berikut adalah beberapa contoh menulis urutan goresan dari kosakata shu, shu bao, chi. Selanjutnya, kita akan mempelajari pinyin. Seperti yang Laoshi jelaskan di awal, pinyin adalah huruf Latin atau cara baca dari Hanzi. Pinyin terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal. Berikut adalah beberapa contoh konsonan atau huruf awal dari setiap pinyin dalam bahasa Mandarin. Tirukan Laoshi ya. Pe, 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 me, fe, te, te, ne, le, ge, ke, he. Jika kalian perhatikan pada gambar yang Laoshi beri tanda merah dalam kurung, itu adalah perubahan dari cara baca huruf konsonan tersebut. B dibaca P, P dibaca P yang ada anginnya menjadi P, lalu D dibaca T,
T dibaca T, G dibaca K, K dibaca K. Setelah mempelajari beberapa contoh dari konsonan awal pada pinyin bahasa Mandarin, sekarang kita akan mempelajari contoh huruf vokal tunggal dalam bahasa Mandarin. Tirukan langsung untuk cara bacanya ya. A, O, E, I, U, U, Ü. Selain huruf vokal tunggal, pinyin juga memiliki huruf vokal campuran. Nah, sekarang kita latihan membaca sebentar yuk. Bagaimana cara membaca pinyin yang ada pada gambar. Tirukan langsung ya. Ta, 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 pi, 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 ne, le, hu, ku. Bagaimana? Sudah bisa? Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu sheng tiao. Sheng tiao adalah nada dalam bahasa Mandarin yang jumlahnya ada 5. 4 nada memiliki simbol, 1 nada yang tidak memiliki simbol disebut dengan nada netral. 4 nada yang memiliki simbol diantaranya nada 1, nada 2, nada 3, dan nada 4. Silahkan kalian melihat simbol. Setiap nada memiliki simbol atau bentuknya masing-masing. Silahkan kalian melihat pada gambar yang ada di depan. Tirukan langsung ya. Nada 1, A. Nada 2, A. Nada 3, A. Nada 4, A. Sheng tiao atau nada dalam bahasa Mandarin sangatlah penting. Meskipun pinyinnya sama, namun jika nadanya berbeda, maka artinya pun juga berbeda, seperti pada contoh gambar yang ada di depan kita. Nah, yang terakhir, Laushe akan menjelaskan zuoye, tugas atau PR pada pertemuan kedua kita hari ini. Yang pertama, menebali dan menulis hanzi secara utuh. Yang kedua, menarik garis berdasarkan pasangannya. Yang ketiga, berdasarkan gambar, hitunglah dan tulis jumlahnya menggunakan hanzi dan pinyin. Tugas dikerjakan langsung di buku lianxi ce sesuai dengan halamannya. Setelah tugas dikerjakan, tugas difoto, lalu hasil pekerjaan kalian dikirim ke WA Laushe disertai nama, kelas, dan absen. Batas pengumpulan tugas adalah hari Senin 3 Agustus 2020 pukul 12 siang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. 谢谢大家，再见。老师。